Pernah kepikiran nggak, kok bisa ya Tiongkok membangun kota-kota baru setiap tahun, sementara Amerika Serikat justru kesulitan cuma buat bangun beberapa stasiun pengisian daya mobil listrik? Nah, jawabannya ada di bentrokan dua sistem operasi yang sama sekali berbeda. Hari ini, kita akan membongkar perbedaan fundamental ini berdasarkan analisis tajam dari buku Breakneck karya Dan Wong. Di sini nih, kita lihat perbedaannya. Jelas banget. Di satu sisi, ada pembangunan skala metropolitan yang masif dan gila-gilaan. Di sisi lain, kemajuannya lambat banget, padahal proyeknya relatif kecil. Perbedaan skala yang luar biasa inilah yang mau kita bedah hari ini. Oke, jadi ini dia yang akan kita bahas. Kita mulai dengan membedah kedua sistem ini. Negara insinyurnya Tiongkok dan masyarakat berbasis hukumnya Amerika. Terus kita akan lihat sisi gelapnya, yaitu biaya manusia di balik kontrol Tiongkok, sebelum akhirnya kita renungkan bareng-bareng apa artinya semua ini buat masa depan. Jadi inti persaingan ini tuh bukan cuma soal ekonomi atau militer loh, ini jauh lebih dalam. Ini adalah bentrokan fundamental antara dua filosofi, negara insinyur melawan masyarakat berbasis hukum. Pertama, kita lihat Tiongkok, yang oleh Dan Wang disebut sebagai negara insinyur. Para pemimpinnya, termasuk Xi Jinping, itu banyak yang latar belakangnya insinyur. Jadi fokus mereka jelas, membangun. Entah itu bendungan, rel kereta api, atau bahkan kota baru, tujuannya cuma satu, eksekusi proyek-proyek raksasa. Nah, di sisi lain ada Amerika, masyarakat berbasis hukum. Di sini yang diutamakan adalah proses, aturan main, dan perlindungan hak individu. Tapi sistem ini malah jadi bumerang, di mana prosedur jadi lebih penting daripada hasil, yang akhirnya sering banget menghambat kemajuan. Oke, sekarang kita lihat dulu deh sehebat apa sih negara insinyur Tiongkok ini. Skalanya bener-bener bikin melongo. Pasti tahu Shinkansen kan? Kereta peluru Jepang yang ikonik itu? Nah, sekarang coba bayangin. Sebuah jaringan kereta yang 20 kali lipat lebih besar dan dibangun cuma dalam waktu kurang dari 2 dekade. Itulah yang Tiongkok berhasil lakukan, mengubah total cara ratusan juta orang bepergian. Angka yang ini benar-benar nunjukin fondasi ambisi Tiongkok. Coba direnungkan, cuma dalam 2 tahun, Tiongkok pakai semen lebih banyak dari yang Amerika Serikat pakai selama 1 abad penuh. Skala pembangunannya sungguh sulit dipercaya. Dan kemampuan membangun ini bukan cuma soal beton dan baja loh, coba lihat soal tantangan modern kayak perubahan iklim. Di tahun 2023 aja, 2/3 dari semua kapasitas energi terbarukan baru di dunia itu dibangun sama Tiongkok. Jauh banget ninggalin gabungan semua negara maju lainnya. Oke, sekarang kita pindah ke Amerika Serikat. Kita lihat gimana prioritas pada proses hukum ini malah ngasilin realita yang, beda banget. Nah, kutipan dari Dan Wang ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Di Amerika, sistem hukum seringkali jadi alat yang ampuh buat menunda, menggugat, dan pada akhirnya mencegah sesuatu untuk dibangun, nggak peduli seberapa besar manfaatnya. Contoh paling pas ya, proyek CEPWIN ini. Coba bayangin deh, ada proyek energi bersih yang penting banget, tapi malah mandek selama 16 tahun gara-gara gugatan hukum. Dan akhirnya, gagal total. Ini kisah tragis gimana proses bisa mengalahkan kemajuan, bahkan untuk tujuan yang mulia sekalipun. Tapi masalahnya bukan cuma soal prosedur yang ribet, ada yang lebih dalam lagi. Hilangnya apa yang disebut Wang sebagai pengetahuan proses. Ini bukan ilmu yang bisa kamu baca di buku ya. Ini lebih ke jam terbang, keahlian praktik yang didapat dari pengalaman langsung membuat sesuatu. Dan akibat dari hilangnya jam terbang ini, nyata dan ngeri banget. Mulai dari keamanan nasional sampai industri ikonik kayak Boeing dan Intel. Amerika kelihatan terseok-seok karena udah kehilangan kemampuan praktis buat membangun dan berproduksi. Ini krisis yang diam-diam, tapi dampaknya dalam banget. Oke, sistem Tiongkok emang bisa bangun cepat, tapi kita juga harus lihat sisi gelapnya. Ada kelemahan yang mengerikan dan harga mahal yang harus dibayar oleh rakyatnya. Kekuatan negara insinyur ini datang dengan konsekuensi yang sangat besar. Biar kebayang harga manusianya, coba kita ikuti kisah hidup seseorang. Sebut saja namanya Lu. Hidupnya itu dibentuk sama serangkaian eksperimen rekayasa sosial negara yang brutal, mulai dari kelaparan, revolusi, kontrol populasi paksa, sampai lockdown yang kejam. Kisahnya ini adalah cerminan penderitaan individu di bawah negara yang memprioritaskan kontrol di atas segalanya. Skala penderitaan di balik kebijakan ini, jujur, susah banget dibayangin. Angka ini hampir setara dengan seluruh populasi Amerika Serikat saat ini.
adalah bukti nyata dampak mengerikan dari salah satu eksperimen rekayasa sosial paling ekstrim dalam sejarah manusia. Dan kutipan ini, wah, ini nunjukin banget sifat otoriter dari negara insinyur. Waktu lockdown nol COVID, negara bukan cuma ngontrol gerak fisik, tapi mereka juga coba ngontrol jiwa manusia. Ini pengingat yang bikin merinding tentang apa yang bisa terjadi kalau kekuasaan negara itu tanpa batas. Oke, jadi dengan kekuatan dan kelemahan yang beda banget ini, apa artinya buat masa depan kita? Gimana caranya kita menyeimbangkan kebutuhan buat membangun dengan keharusan melindungi kebebasan? Nah, ini dia intinya. Dilema dari masing-masing sistem. Tiongkok bisa bangun cepat, tapi seringkali dengan mengorbankan rakyatnya. Amerika melindungi hak individu, tapi akibatnya mereka hampir kehilangan kemampuan buat membangun untuk kepentingan bersama. Dua-duanya punya harga yang mahal banget. Kenapa perbandingan ini penting banget? Ya karena ini nyambung langsung ke tantangan terbesar kita sekarang. Ngatasin perubahan iklim butuh pembangunan skala besar. Kesiapan militer bergantung sama kapasitas industri. Dan pada akhirnya, sistem yang menang adalah yang bisa beradaptasi dan ngasih hasil nyata. Jadi kita sampai di pertanyaan terakhir. Kedua negara raksasa ini lagi ada di persimpangan jalan. Masing-masing berjuang dengan masalah internal sistemnya sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sistem mana yang lebih baik hari ini, tapi sistem mana yang lebih siap untuk berubah, memperbaiki kelemahannya, dan menghadapi tantangan masa depan. Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin arah abad ke-21 ini.